Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One.com. Berita One News Internasional hari ini bakal membahas pada Minggu 28 September 2025, Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran ke Ukraina menggunakan hampir 600 drone dan puluhan rudal dalam lebih dari 12 jam, memicu respons NATO dengan penempatan jet F-35 dan sistem pertahanan udara siaga tinggi di Polandia. Informasi lainnya adalah beberapa orang terluka pada hari Minggu 28 September setelah penembakan dan kebakaran di sebuah gereja di Michigan Timur, kata polisi setempat di media sosial. Jet tempur adalah senjata penting bagi banyak negara untuk menjaga wilayah udara sekaligus menjalankan misi militer. Di antara berbagai jenis jet yang beroperasi saat ini, F-16 Fighting Falcon tercatat sebagai yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. F-16 Fighting Falcon awalnya dikembangkan sebagai pendamping F-15 yang lebih murah dan ringan. Namun F-16 justru berkembang menjadi salah satu jet tempur paling populer di dunia, dengan lebih dari 4.600 unit telah diproduksi. Pertama kali terbang pada 1974 dan hingga 50 tahun kemudian F-16 masih digunakan lebih dari 25 angkatan udara di dunia. Angkatan Udara Amerika Serikat mengoperasikan 708 unit, sementara negara lain seperti Mesir, Yunani, Israel, Taiwan, Turki, dan Korsel memiliki lebih dari 100 unit. Menurut Lockheed Martin, lini produksi F-16 bahkan sempat kewalahan karena tingginya permintaan. Selanjutnya adalah Su-27. Su-27 Flanker dikembangkan Uni Soviet sebagai tandingan F-15, menjadi salah satu jet paling sukses. Pesawat ini melahirkan keluarga besar Su-30, Su-34, dan Su-35. Bahkan Tiongkok membuat versi lokalnya seperti Shenyang J-11 dan J-16. Dari sekitar 1.600 unit produksi, 1.284 masih aktif. Rusia memegang armada terbesar, 384 unit angkatan udara dan 43 unit angkatan laut, disusul Tiongkok dengan 319 unit. Serta yang terakhir adalah McDonnell Douglas F-15, 919 unit aktif. F-15 disebut sebagai jet tempur tersukses sepanjang sejarah, dengan lebih dari 100 kemenangan udara tanpa pernah tertembak jatuh. Total 1.198 unit F-15 varian awal diproduksi 1972 hingga 1997, ditambah 435 unit F-15E Strike Eagle dari 1985 hingga 2017. Serangan Rusia terhadap Ukraina pada 28 September 2025 menandai eskalasi serius dalam konflik yang sedang berlangsung. Ibu kota Kiev menjadi sasaran utama, dengan laporan awal menyebut 4 warga tewas, termasuk seorang gadis berusia 12 tahun, serta banyak korban luka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam aksi tersebut sebagai serangan keji dan menegaskan Ukraina akan memberikan respon tegas.
Ia juga memperingatkan kemungkinan Rusia memperluas agresinya ke wilayah lain. Militer Ukraina mencatat bahwa serangan melibatkan 643 aset udara, termasuk hampir 600 drone dan puluhan rudal, yang menyebabkan kerusakan di 41 lokasi, termasuk bangunan tempat tinggal dan infrastruktur sipil di beberapa distrik Kiev. Pertahanan udara Ukraina berhasil menetralkan 611 target, mencangkup 566 drone, 35 rudal KH-101, 8 rudal Kalibr, dan 2 UAV Banderol. Meski demikian, 5 rudal dan 31 drone berhasil menghantam 16 lokasi dengan puing-puing jatuh di 25 area berbeda. Serangan ini terjadi beberapa jam setelah Zelensky memperingatkan Eropa tentang meningkatnya aktivitas drone Rusia dan pelanggaran wilayah udara NATO yang menandakan potensi ekspansi agresi Rusia. NATO merespon dengan mengerahkan jet tempur siluman F-35 dan menempatkan radar Polandia pada siaga tertinggi. Wilayah udara di sekitar kota-kota tenggara Ukraina, termasuk Lublin dan Rezvos, ditutup sementara sebagai langkah pencegahan. Insiden ini menjadi salah satu serangan terbesar dalam perang, menyoroti risiko ketidakstabilan regional dan ancaman terhadap negara-negara anggota NATO di perbatasan Ukraina. Polandia menegaskan tidak ada pelanggaran wilayah udaranya yang tercatat selama serangan berlangsung. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Minggu 28 September menegaskan bahwa Rusia akan bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukannya usai melancarkan serangan besar-besaran ke Ukraina. Dalam pidato malamnya, Zelensky menyatakan ia berharap Amerika Serikat dapat mendorong Rusia untuk mengubah sikapnya dan menghentikan perang. Ia juga menambahkan bahwa Ukraina akan bekerja sama dengan para pemimpin Eropa untuk memperkuat sistem pertahanan udara. Menurut Zelensky, Rusia melancarkan sekitar 500 drone dan lebih dari 40 rudal dalam serangan ke Kiev dan wilayah lain di Ukraina. Sedikitnya 4 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka, sementara sejumlah infrastruktur sipil hancur. Kiev disebut mengalami salah satu serangan terbesar sejak invasi penuh dimulai. Bangunan tempat tinggal di ibu kota rusak parah, menewaskan setidaknya 3 orang dan melukai sekitar 10 lainnya menurut pemerintahan kota Kiev. Salah satu korban tewas dilaporkan seorang anak perempuan berusia 12 tahun meski belum dikonfirmasi secara resmi. Usai serangan, warga Kiev tampak membersihkan pecahan kaca dari rumah-rumah mereka sementara tim penyelamat memadamkan api di lokasi yang terdampak.
Beberapa orang terluka pada hari Minggu 28 September setelah penembakan dan kebakaran di sebuah gereja di Michigan Timur, kata polisi setempat di media sosial. Insiden itu terjadi di gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir di Grand Blanche, sebuah komunitas kecil di barat laut Detroit, kata Departemen Kepolisian Grand Blanche Township dalam sebuah unggahan di Facebook. Rincian lebih lanjut tidak tersedia dan belum jelas bagaimana cedera tersebut terjadi. Seorang pria yang menabrakkan kendaraannya ke pintu depan sebuah gereja Mormon di Michigan melepaskan tembakan dengan senapan serbu dan membakar gereja tersebut, menewaskan sedikitnya 4 orang dan melukai sedikitnya 8 lainnya sebelum tewas dalam baku tembak dengan polisi, kata para pejabat pada hari Minggu 28 September. Polisi mengatakan pelaku yang diidentifikasi sebagai Thomas Jacob Sanford, 40 tahun, mantan marinir Amerika Serikat dari kota terdekat, Burton, sengaja membakar gereja yang kemudian dilalap api dan mengepulkan asap. Dua korban penembakan meninggal dunia dan 8 lainnya dirawat di rumah sakit, kata para pejabat. Beberapa jam setelah penembakan, polisi melaporkan menemukan setidaknya 2 jenazah lagi di reruntuhan gereja yang hangus, yang belum dibersihkan dan kemungkinan berisi korban lainnya. Ratusan orang berada di dalam gereja ketika Sanford melaju masuk ke dalam gedung, kata Rennie. 2 petugas penegak hukum, 1 dari Departemen Sumber Daya Alam Negara Bagian dan 1 lagi dari Grand Blanche Township bergegas ke tempat kejadian dalam waktu 30 detik setelah menerima panggilan dan terlibat baku tembak dengan tersangka, menembaknya hingga tewas di tempat parkir sekitar 8 menit setelah insiden dimulai, kata Rennie. Amukan di Michigan menandai penembakan massal ke-324 di Amerika Serikat pada tahun 2025. Menurut arsip kekerasan senjata yang melacak insiden-insiden tersebut dan menggambarkan penembakan massal sebagai penembakan yang menewaskan 4 orang atau lebih, tidak termasuk pelakunya. Penembakan massal ini juga merupakan yang ketiga di Amerika Serikat dalam waktu kurang dari 24 jam, termasuk insiden di Carolina Utara dan penembakan beberapa jam kemudian di sebuah kasino di Eagle Pass, Texas, yang menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai beberapa lainnya. Serangan besar-besaran dengan drone dan rudal menghantam Kiev pada Minggu dini hari 28 September dan memicu kebakaran di sebuah rumah sakit. Drone terlihat melintas di langit ibu kota Ukraina disertai suara tembakan anti pesawat dan ledakan keras yang berlangsung hingga pagi. Akibat serangan itu, Rumah Sakit Kardiologi Negara mengalami kebakaran dan menjadi salah satu fasilitas yang terdampak. Presiden Ukraina menyebut Rusia meluncurkan sekitar 500 drone dan lebih dari 40 rudal dalam semalam, menewaskan 4 orang serta merusak infrastruktur sipil.
Pemantau independen menilai pengumuman kali ini sebagai salah satu yang terbesar sejak invasi skala penuh dimulai. Wali Kota Kiev Vitali Klitschko meninjau rumah sakit yang terkena serangan dan menegaskan peristiwa itu sebagai bentuk genosida. Selain rumah sakit, sejumlah bangunan lain di Kiev dan wilayah sekitarnya juga menjadi sasaran. Jumlah korban jiwa mencapai sedikitnya 4 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Militer Ukraina melaporkan telah menembak jatuh 568 dari 595 drone serta 43 dari 48 rudal yang ditembakkan dengan Kiev sebagai target utama serangan. Militer Rusia menggelar kampanye serangan udara besar-besaran, menyasar sejumlah kota di Ukraina sepanjang minggu dini hari 28 September 2025. Serangan ini melibatkan ratusan drone, serta rudal jelajah dan balistik dan melukai 10 orang. Beberapa warga mengungsi ke stasiun-stasiun metro yang berada jauh di bawah tanah demi keselamatan. Banyak wilayah di seluruh negeri berada di bawah peringatan serangan udara. Wali Kota Kiev, Vitali Klitschko, mengatakan ibu kota Ukraina berada di bawah serangan masif dan mendesak warga untuk tetap berada di perlindungan. Ia mengatakan setidaknya 6 orang terluka akibat serangan musuh, 5 diantaranya dirawat di rumah sakit dan 1 di tempat kejadian. Gubernur wilayah Zaporizhia di Tenggara mengatakan serangan Rusia di sana telah melukai setidaknya 4 orang. Militer Polandia mengatakan bahwa mereka telah mengerahkan jet tempur di wilayah udaranya. Dan menempatkan sistem pertahanan udara berbasis darat dalam siaga tinggi sebagai tanggapan atas serangan Rusia di Ukraina. Langkah-langkah tersebut bersifat preventif dan bertujuan untuk mengamankan wilayah udara Polandia. Serta melindungi warga negaranya, terutama di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina.
Turkish Airlines mengumumkan terkait penyelesaian negosiasi pemesanan sebanyak 225 unit pesawat Boeing. Pesanan ini terdiri dari sebanyak 75 pesawat Boeing 787 dan 150 pesawat 737 MAX. Melansir Reuters, pemesanan pesawat Boeing ini merupakan bagian dari kesepakatan yang telah lama ditunggu-tunggu usai pertemuan antara pemimpin kedua negara. Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sempat bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis 25 September 2025. Usai pertemuan itu, Trump yakin Turki akan menyetujui permintaannya untuk berhenti membeli minyak Rusia. Kemudian sebagai gantinya, Trump berencana akan mencabut sanksi Amerika Serikat terhadap Turki sehingga dapat membeli jet tempur F-35 Amerika. Ia juga sempat mengatakan sebelum pembicaraan bahwa perjanjian pemesanan Boeing juga akan dibahas dalam kesempatan itu. Di sisi lain, untuk maskapai Turkish Airlines, kesepakatan pemesanan 225 unit pesawat Boeing ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan global mereka. Baru-baru ini maskapai nasional Turki itu membeli saham minoritas di Air Europe Spanyol, mengalahkan pesaingnya di Eropa, Lufthansa dan Air France KLM. Dalam pernyataan kepada Bursa Saham Istanbul, maskapai tersebut mengatakan pihaknya memutuskan untuk membeli 75 model B7879 dan B78710 berbadan lebar dari Boeing yang berbasis di Amerika Serikat. Pesanan ini terdiri dari 50 pesanan pasti dan 25 pesanan opsi. Pengiriman pesawat baru ini dijadwalkan terjadi antara tahun 2029 dan 2034. Turkish Airlines juga mengatakan pihaknya telah menyelesaikan negosiasi dengan Boeing untuk pembelian 150 pesawat lagi, yang terdiri dari 100 pesanan pasti dan 50 pesanan opsi untuk model berbadan sempit 737-810 MAX. Rekaman menunjukkan agen federal berpatroli di jalanan Chicago, Illinois pada hari Minggu 28 September sebagai bagian dari tindakan keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap kejahatan. Orang-orang berkumpul di sekitar para agen meneriakkan ICE pulang. Trump telah menjadikan kejahatan sebagai fokus utama pemerintahannya, meskipun tingkat kejahatan dengan kekerasan telah menurun di banyak kota di Amerika Serikat. Tindakan kerasnya terhadap kota-kota yang dipimpin oleh Partai Demokrat, termasuk Los Angeles dan Washington, telah memicu gugatan hukum dan protes. Tujuan pemerintahan Trump untuk mendeportasi imigran ilegal dalam jumlah rekor telah membingkai dorongan terhadap para penjahat, tetapi juga telah menangkap banyak orang tanpa catatan kriminal. Warga di New York, Chicago, Washington, dan wilayah metropolitan lain yang condong ke Partai Demokrat telah melakukan perlawanan dalam beberapa bulan terakhir.
Di Broadview, pinggiran kota Chicago pada hari Jumat 26 September, ICE menggunakan gas air mata, peluru yang tidak mematikan, dan bola merica untuk meredakan protes di luar pusat penahanan imigrasi. Protes juga terjadi di luar pusat penahanan lain di seluruh negeri termasuk di Portland. Seorang perempuan dengan status imigrasi legal terluka dalam penggerebekan yang dilakukan oleh imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat di wilayah Boston pada hari Jumat 26 September menurut sebuah kelompok advokasi imigran setempat. Milagros Barreto, seorang advokat pekerja di La Colaborativa, sebuah kelompok pro-imigran di Chelsea, Massachusetts, mengatakan ia menyaksikan ICE menjatuhkan seorang perempuan Guatemala ke tanah pada hari Jumat, meskipun ia merupakan penduduk tetap. Perempuan itu sedang menemani anggota keluarga besarnya ke sidang pengadilan ketika petugas ICE menghentikan truk pickup mereka, memecahkan 2 jendela, dan menahan anggota keluarga tersebut, kata Barreto. Bahu perempuan itu tergores dan insiden tersebut memperparah cedera punggungnya dan mengharuskannya dirawat di rumah sakit, kata Barreto. DHS dan ICE tidak segera menanggapi permintaan komentar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.